Setelah kapalnya sempat terkendala, Wanda Hamidah kembali melanjutkan pelayaran menuju ke Gaza, Palestina dalam misi kemanusiaan Global Sumur Flotilla. Berikut laporan Wanda Hamidah dalam perjalanannya menembus blokade Zionis Israel di Gaza. Setelah 2 malam lalu, jam 1 pagi kami berangkat dari Sidibu Side Port menuju Gaza. Namun malam berikutnya, tadi malam kami terpaksa melakukan pendaratan atau kami terpaksa berlabuh di Kiblia karena kendala pada kapal dan kendala pada bahan bakar yang terjatuh dari kapal. Semalam kami bermalam di Kiblia dan setelah dapat mengatasi kendala yang terjadi pada kapal, mengisi bahan bakar dan juga mengganti kapten kami yang berada di kapal Kaiser. Saat ini kami sudah keluar dari pelabuhan Tunisia dan berada di perairan Italia. Sampai saat ini kami belum tahu apakah kami akan melakukan atau berlabuh di suatu pelabuhan sebelum sampai di Gaza. Dan hari ini sudah pukul 8 malam waktu Tunisia. Saya akan melaporkan perkembangan berikutnya. Wanda Hamidah dari Global Sumur Flotilla melaporkan. Koordinator Indonesia Global Peace Convoy Muhammad Hussein mulai berlayar dengan kapal Observer dalam misi Global Sumur Flotilla. Kapal bernama Nusantara itu berangkat dari pelabuhan Gamart di Tunisia pada Kamis malam. Koordinator IGPC akhirnya menyusul Wanda Hamidah sebagai delegasi Indonesia yang berlayar menuju Gaza, Palestina bersama dengan armada Global Sumur Flotilla. Hussein berlayar dari pelabuhan Gamart bersama dengan sejumlah anggota steering committee dengan kapal Observer. Hussein menjelaskan kapal yang ditumpanginya juga akan berlayar ke Gaza bersama kapal-kapal lain. Namun jika Zionis Israel mencegat, kapal Observer akan memantau dan hasil pantauan akan digunakan sebagai bahan laporan di Mahkamah Pidana Internasional ICC. Kapal dengan nama Nusantara ini memiliki spesifikasi yang lebih lengkap dan memuat delegasi yang dinilai berpengaruh, termasuk anggota steering committee Sumut Nusantara Muhammad Nadir Al-Nuri dan delegasi lain dari Malaysia, Afrika Selatan, Inggris, dan Turki. Saat ini masih ada satu delegasi dari Indonesia, Muhammad Fatur Rahman, yang akan berangkat dengan kapal Kemar. Ini kapal Observer. Kapal Observer ini kapal apa sih? Ini kapal yang juga akan memasuki Gaza. Dalam kondisi kapal-kapal lain masuk Gaza, ini akan masuk Gaza juga. Kalau melihat istilahnya Israel membiarkan kapal-kapal lain masuk Gaza, ini makanya kita akan masuk bersama kapal-kapal ini. Namun kalau ada intercept, nah kapal ini fungsinya mengobserve untuk memantau, dan pantauan atau data-data yang dikumpulkan oleh kapal ini akan digunakan untuk bahan kita gunakan di pengadilan internasional. Ya, intercept berarti adalah pelanggaran HAM berat internasional, dan kalau semua kapal-kapal itu tidak bisa membawa bukti, ya kalau semua kapal ditangkap maka tidak akan ada bukti ya untuk bisa kita bawa. Namun makanya itu ada kapal Observer ini untuk mengumpulkan bukti-bukti dan kita gunakan dalam pengadilan internasional. Jadi oleh karena itu keberangkatan 3 relawan Indonesia ke Gaza ini akan mendapatkan perlindungan, perhatian penuh dari pemerintah Indonesia. Setelah ini memang kami akan melakukan koordinasi dengan perwakilan Indonesia yang dilewati oleh Global Sumur Flotilla. Delegasi dari Inggris turut berlayar dengan kapal Observer untuk memantau dan mengawal kapal-kapal Global Sumur Flotilla menuju Gaza, Palestina. Berikut laporan Iqbal Himawan dan Yahdin Syafrizal dari Tunisia. Pelabuhan Gamart menjadi saksi dari keberangkatan kapal Observer yang akan segera bergabung dengan rombongan Global Sumur Flotilla. Nah, perannya ini memang berbeda dengan kapal-kapal yang sudah berangkat sebelumnya karena merupakan kapal pemantau. Kita akan berbincang dengan salah satu relawan yang akhirnya berangkat dengan kapal Observer dari Inggris bernama Ruhi. Hello, how are you, Ruhi? Hello, I'm good, thank you. Can you mention your full name?
My name is Ruhi Akhtar. Okay, and you were from? I'm from the UK, but originally I'm from Bangladesh. Can you tell me a little bit about the struggle behind the, the ending finally you can write on this book, talking about resilience, the steadfastness? As you know, with any sort of mission, especially a mission of this size, it takes a lot of logistics, of management, of organizing. And this is where we need to be steadfast and have sumud and resilience. And, we get that from the people of Gaza and Palestine. They are going through so much and they still keep going every day. We have a team inside of Gaza who are still distributing aid despite all the issues. So the least we can do is be patient and keep going until we get to sail and break the siege in Gaza. One of the strong messages that all the activists try to convey is to their government about their complicity, and also the UK government especially, they suppress the Palestine action and all the voices. What's your message to your government? So I'm not able to speak about Palestine action particularly, but what I would like to say is that the UK government is complicit. We are still arming those we shouldn't be arming. The MPs, not all, some, but most, are not taking a stand against the genocide that is happening in Gaza. And it's about time that we stand. Being British is about dignity, it's about solidarity, it's about humanity. And right now, I'm not seeing that. And also, there are demonstrators and protesters out in the streets who are being criminalized, who are being arrested for many different reasons. And it's not okay. Are you mentally and physically prepared to get on the boat right now? Alhamdulillah, I'm ready and I'm prepared to sail to our brothers and sisters in Gaza. Thank you, Ruhi. Stay safe. Please go to your boat. We're gonna shoot the video of your going to the boat. Ya, itu tadi Ruhi dari Inggris yang pemerintahnya dikritisi karena terlibat dalam genosida, dan itu salah satu pesan kuat yang disampaikan Ruhi, tentu saja bersama aktivis lain yang akan berlayar bersama dalam Global Sumut Flotilla. Dari Pelabuhan Gamart, Tunisia, Iqbal Himawan, Yahdin Syafrizal, Metro TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Prime Time News hari ini. Saya Zelvia Iskandar. Ya, dan saya Kevin Egan, kami pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.